A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang satu bab khusus dari ulumul Quran, yaitu huruf muqatta'ah. Apa yang disebut dengan huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah adalah huruf yang terpotong-potong atau disebut juga dengan fawatihus suwar yang terdiri dari beberapa huruf yang disebutkan pada permulaan 29 surat Al-Quran setelah basmalah. Huruf ini dibaca secara terpisah dan satu persatu. Sebagai contoh misalnya alif lam mim atau alif lam mim. Di permulaan surat Al-Baqarah yang dibaca alif lam mim. Selain surat Al-Baqarah dan Al-Imran, seluruh surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah adalah surat Makkiyah. Beberapa surat Al-Quran yang dimulai dengan huruf muqatta'ah ini adalah surat Al-A'raf, Yunus, Hud, Maryam, Toha, Al-Qasas, Ghafir, dan Al-Qalam. Para ulama dan ahli tafsir menyebutkan aneka ragam makna dan penafsiran untuk huruf muqatta'ah. Mereka menulis banyak buku tentang tema ini. Menurut keyakinan para mufasir, huruf muqatta'ah adalah sebuah sandi antara Allah dan Rasulullah. Dan tak seorang pun memahami kecuali Allah dan Rasulnya. Jadi huruf muqatta'ah adalah sebuah pertanda kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran dan merupakan isim ilahi yang paling agung. Saya ulangi lagi, huruf muqatta'ah yaitu huruf yang terdiri dari beberapa huruf yang disebutkan pada permulaan 29 surah Al-Quran setelah basmalah. Huruf ini dibaca secara terpisah dan satu per satu. Sebagaimana saya sebutkan tadi, alif lam mim dibaca alif lam mim. Yasin dibaca yasin. Shad dibaca shad. Nama lain untuk huruf muqatta'ah adalah al-muqatta'at dan fawatih suwar. Seluruh surah Al-Quran yang dimulai dengan huruf muqatta'ah, yakni surat Al-Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah dan Al-Imran yang diturunkan di permulaan periode Madinah. Sesuai enumerasi Kufi yang diriwayatkan yang berasal dari Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib, huruf muqatta'ah dalam sebagian surah dihitung sebagai satu ayat yang mandiri atau independen. Dan dalam sebagian surah lain termasuk bagian dari sebuah ayat. Nah, mana saja huruf muqatta'ah dalam Al-Quran itu diantaranya tadi sudah saya sebutkan surat Al-Baqarah. Apa huruf muqatta'ahnya? Alif lam mim. Dalam surat Al-Imran, alif lam mim. Surat Al-A'raf, alif lam shad. Surat Yunus, alif lam mim ra. Surat Hud, alif lam mim ra. Surat Yusuf, alif lam mim ra. Surat Al-Ra'd, alif lam mim ra. Surat Ibrahim, alif lam mim ra. Surat Hijr, alif lam mim ra. Surat Maryam, khaf ha ya ain shad. Surat Toha, Toha. Surat Surah, ta sin mim. Surat An-Naml, ta sin. Surat Al-Qasas, ta sin mim. Surat Al-Ankabut, alif lam mim. Surat Ar-Rum, alif lam mim. Surat Al-Luqman, alif lam mim.
Surat Sajdah, Alif, Lam, Mim. Surat Yasin, Yasin. Surat Sod, Sod. Surat Ghafir, Ha, Mim. Surat Fusilat, Ha, Mim. Surat Syura, Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Surat Az-Zuhruf, Ha, Min. Surat Dukhan, Ha, Mim. Surat Jatsiyah, Ha, Mim. Surat Ahqaf, Ha, Min. Surat Qaf, Qaf. Surat Al-Qalam yang terakhir adalah Nun. Oke, saya ulang lagi ya. Para ulama dan ahli tafsir ya menjelaskan banyak arti dan penafsiran tentang huruf muqatta'ah dalam karya mereka. Banyak buku yang ditulis dengan tema huruf muqatta'ah, di antaranya misalnya Al-Huruf Al-Muqatta'ah fil Al-Qur'an karya Abdul Jabbar Syararah, Awail Al-Suwar fi Al-Qur'an Al-Karim karya Ali Nasuh Tamir. Sekalipun demikian, lantaran penegasan beberapa hadis ya, sekelompok ulama berkeyakinan huruf muqatta'ah masih termasuk rahasia yang hanya diketahui oleh Allah. Untuk itu mereka enggan berkomentar. Para ulama memberi pengertian ya, huruf muqatta'ah itu diantaranya sebagai sandi antara Allah dan Rasulnya, sebagai ayat-ayat mutasyabih dalam Al-Quran, sebagai nama surat, sebagai huruf sumpah, sebagai pertanda kemukjizatan Al-Quran, sebagai isim ilahi yang paling agung, sebagai ayat yang digunakan untuk peringatan. Menurut Ibnu Hajar Asqalani, tidak ada catatan yang bisa dipercaya bahwa sahabat pernah menanyakan arti huruf muqatta'ah ini kepada Rasulullah. Untuk itu bisa disimpulkan maksud huruf-huruf ini sudah akrab bagi mereka dan tidak bisa dipungkiri. Sekalipun demikian, arti-arti yang dijelaskan di atas ya, yang saya sebutkan tadi tidak 100% muktabar karena hanya berlandaskan kemungkinan. Tidak ada dalil yang bisa membuktikan kebenarannya. Ya. Nah, dari sekian pengertian itu, para mufasir berkeyakinan bahwa huruf muqatta'ah adalah sebuah sandi, ya, sebuah rahasia antara Allah dan Rasulnya. Allah tidak menginginkan siapapun memahami arti huruf ini kecuali Rasulullah. Nah, saya sebutkan tadi beberapa pengertian. Saya ulang lagi bahwa huruf muqatta'ah itu dianggap sebagai ayat mutasyabih Al-Quran. Nah, makna ini diyakini oleh Fakhrur Razi, Al-Suyuti, ya, dari kalangan Ahlus Sunnah, dan sebagian hadis yang diriwayatkan muhadis dari golongan Syiah. Yang kedua, nama surah, ya, huruf muqatta'ah adalah nama surah. Pendapat ini ya, diyakini oleh Syekh Tusi, Tabarsi, Al-Suyuti bahwa huruf muqatta'ah adalah nama surah. Untuk itu, ya, setiap surah adalah huruf muqatta'ah yang menjadi permulaan surah ini, ya, dimulai gitu sebagai nama surat, nama surah. Menurut Syekh Tusi dan Tabarsi, arti ini adalah arti yang terbaik untuk huruf muqatta'ah. Pandangan ini disandarkan pada Zaid bin Aslam. Begitu pula kepada Khalil bin Ahmad dan Sibawaih. Pengertian yang ketiga adalah bahwa huruf muqatta'ah adalah sebagai huruf sumpah. Nah, pendapat ini diyakini oleh Ibnu Abbas dan Ikrimah bahwa huruf muqatta'ah adalah huruf sumpah yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah. Huruf-huruf ini berasal dari nama Allah itu sendiri. Nama-nama Allah itu sendiri. Nah, untuk menguatkan pandangan ini, Al-Suyuti berpegang pada hadis dari Ali bin Abi Thalib yang berkata, "Wahai Qaf, Ha, Ya, Ain, Shad, ampunilah aku." Makna huruf muqatta'ah yang keempat yaitu pertanda kemukjizatan Al-Quran.
Pandangan ini adalah salah satu pandangan yang paling kuno, paling masyhur dalam menafsirkan huruf muqatta'ah. Allah memulai 29 surah Al-Quran dengan huruf-huruf tersebut agar bangsa Arab memahami bahwa Al-Quran dimulai dari huruf-huruf yang mereka gunakan untuk berdialog sehari-hari. Apabila mereka berpikir bahwa Al-Quran bukan mukjizat, mereka hendaknya membuat sebuah kitab semacam Al-Quran dengan menggunakan huruf-huruf yang sama. Said Qutb, salah seorang ulama Ahlussunnah, hanya menerima pandangan ini dan meyakini sebagai sebuah pandangan yang layak diutarakan. Huruf muqatta'ah selanjutnya dipahami sebagai isim ilahi yang paling agung. Pendapat ini diyakini oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Ya, sekali lagi Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas dari kalangan mufasir permulaan Islam berkeyakinan bahwa huruf muqatta'ah adalah isim ilahi yang paling agung. Begitu pula Said bin Jubair berkeyakinan bahwa huruf muqatta'ah adalah nama Allah yang telah dipisah-pisahkan. Pengertian yang keenam adalah bahwa huruf muqatta'ah itu adalah huruf untuk peringatan. Menurut pandangan sebagian ulama, setiap huruf muqatta'ah merupakan sebuah huruf peringatan seperti ala atau ama. Orang-orang musyrik memang ingin mengingkari dan enggan mendengarkan Al-Quran, serta membuat suasana ribut ketika kitab ini sedang dibacakan. Oleh karena itu Allah memulai sebagian surat dengan huruf muqatta'ah. Untuk apa? Untuk membungkam dan terfokus pada ucapan Al-Quran. Lalu mengapa Allah tidak menggunakan alat-alat peringatan yang kala itu sudah masyhur? Nah, penyebabnya karena Al-Quran tidak serupa dengan ucapan manusia. Dengan demikian dia menggunakan alat-alat peringatan yang jarang dikenal masyarakat supaya tampak lebih fasih dan lebih berpengaruh. Nah, pengertian yang terakhir dari huruf muqatta'ah adalah tafsir numerikal. Menurut pandangan sebagian ahli tafsir, huruf muqatta'ah adalah sandi-sandi yang memiliki arti simbolik dengan nilai numerikal tertentu yang dimiliki oleh huruf-huruf abjad Arab. Huruf-huruf ini dikenal dengan sebutan abjad atau hisab al-jumal. Kelompok penafsir yang banyak terpengaruh oleh keyakinan bangsa Yahudi ini ingin mengetahui serta memprediksi masa pembentukan dan keruntuhan dinasti-dinasti di dunia, serta usia dan masa kekuasaan seluruh kaum dan bangsa, terutama umat Islam. Nah, pandangan ini dibatalkan ya. Ibnu Hajar Asqalani berpegang pada pendapat Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas melarang abjad ya, abjad atau hisab al-jumal dan menyatakannya sebagai bentuk sihir. Alasannya kenapa? Karena tidak memiliki akar di dalam syariat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.